Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Widiawati. Saya merupakan mahasiswa Sastra Indonesia kelas Filologi semester 6 Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kritik teks dalam suntingan naskah ilmu tabib obat. Video ini saya buat sebagai persyaratan ujian akhir semester mata kuliah kritik teks yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta MS. Pertama-tama saya akan memperkenalkan naskah ilmu tabib obat terlebih dahulu. Naskah ini dikoleksi di perpustakaan digital milik School of Oriental and African Studies atau disingkat SOAS dengan kode naskah MS3936. Naskah ini memuat risalah tentang masalah psikologis, etika, dan penyakit yang disertai dengan pengobatannya. Melalui naskah ini, dapat dilihat bagaimana masyarakat pada zaman dahulu mengumpulkan catatan-catatan masalah psikologis manusia dan catatan medis yang penting sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas di zaman tersebut. Maka dapat ditelusuri tentang kegunaan naskah ilmu tabib obat ini yang saya jabarkan menjadi 3 poin, yaitu 1. Sebagai arsip atau catatan psikologis manusia, 2. Sebagai bahan pustaka untuk pengobatan, dan yang ketiga, naskah yang memuat mantra-mantra untuk pengobatan. Berdasarkan penelusuran yang telah saya lakukan, terdapat penelitian berjudul Pengobatan Melayu oleh Suwardi dan Hasan Yunus pada tahun 1992, yang mana penelitian ini meneliti 4 naskah yang berhubungan dengan pengobatan Melayu, yaitu obat-obat Melayu, asal ilmu tabib Melayu, rumah obat di Pulau Penyengat, dan ibu di dalam rumahnya. Naskah obat-obat Melayu berisi tentang obat-obat tradisional Melayu yang dilengkapi dengan ilmu firasat dan mantra-mantra. Naskah asal ilmu tabib Melayu memuat pengaruh ilmu tabib Arab dengan tradisi pengobatan tradisional Melayu. Naskah obat di Pulau Penyengat memuat berbagai obat yang ada di rumah obat di Pulau Penyengat. Sementara naskah ibu dalam rumahnya memuat tentang tata cara dalam menjaga kesehatan sebagaimana dilakukan oleh ibu rumah tangga, termasuk hal-hal terkait peran ibu dalam membesarkan anak. Berdasarkan penelusuran selanjutnya, peneliti menemukan skripsi yang berjudul Pengobatan Melayu dalam Naskah Tajul Muluk Kajian Filologi yang dilakukan oleh Luciana Windaningsih pada tahun 2021. Naskah Tajul Muluk yang diteliti merupakan koleksi Taman Bacaan Masyarakat Tengku Lukman Sinar dengan nomor naskah 959.8. Secara umum, isi teks naskah ini terdiri dari tangkal pencuri, obat berbagai macam penyakit, angan orang berlari, penangkal tikus, ataupun hama yang masuk ke dalam rumah. Nah, selanjutnya saya akan mendeskripsikan naskah ilmu tabib obat secara ringkas. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui metadata, judul dari naskah ini adalah Ilmu Tabib Obat dengan kode naskah MS3936, pengarangnya anonim, dan tempat publikasinya di Malaysia. Naskah ini menggunakan bahasa Indonesia Melayu dengan deskripsi fisik, yaitu terdiri dari 65 halaman dan panjang naskah 16 cm. Keterangan lain pada naskah ini, naskah ilmu tabib obat dijelit dengan naskah adat Minangkabau dan catatan keluarga Mekah. Halaman terdepan naskah tersebut adalah halaman pertama yang berisi teks ilmu tabib obat, dan pada halaman ini terdapat bingkai naskah berupa garis. Teks atau tulisan di dalam naskah ini berada dalam keadaan yang baik dan dapat terbaca dengan jelas menggunakan tinta berwarna merah dan tinta berwarna hitam. Fungsi dari tinta berwarna merah ini sebagai sebuah penegasan atau penanda kata-kata yang penting. Naskah ilmu tabib obat berjumlah 66 halaman meskipun pada metadata tertera 65 halaman.
Penomoran halaman dituliskan menggunakan angka Latin pada setiap halaman naskah yang terletak pada bagian atas. Sementara itu, penulisan catchword tertera pada halaman kanan atau bisa disebut recto dan terletak di bagian bawah teks. Terdapat adanya kesalahan pada penyusunan halaman dalam teks ilmu tabib obat ini. Halaman 23 hingga 26 seharusnya diletakkan setelah halaman 8. Hal ini dilihat berdasarkan konteks kalimat dalam teks tidak relevan dengan halaman setelahnya. Halaman 23 sampai 26 diletakkan setelah halaman 8, kemudian dilanjutkan halaman 9 hingga halaman 22, kemudian dilanjutkan dari halaman 27 sampai selesai. Hal ini kemudian menandakan bahwa penyusunan halaman pada naskah tidak dilakukan secara benar, sehingga menyebabkan tidak relevannya teks dalam naskah antar halaman yang tertukar tersebut. Kemudian saya juga memperkirakan kesalahan penyusunan halaman ini terjadi karena penulisan halaman naskah dilakukan sebelum melakukan pembacaan naskah secara utuh. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai alih aksara dan pertanggungjawaban dalam melakukan transliterasi teks ilmu tabib obat. Proses suntingan dalam naskah ini menggunakan metode standar yang dilakukan dengan memberikan pembetulan atau perbaikan dari kesalahan-kesalahan penulisan, ketidakkonsistenan penulisan, dan penyesuaian dengan ejaan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, perbaikan dalam proses penyuntingan ini ditandai yang dilakukan sesuai dengan pedoman penyuntingan dan kesalahan penulisan tersebut dilampirkan pada catatan kaki. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pedoman penyuntingan pada teks naskah ilmu tabib obat. Ejaan untuk hasil alih aksara disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian, kata dengan fontasi italik menandakan bahwa kata atau kalimat yang dicetak miring merupakan kosakata asing yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, tanda garis miring tunggal digunakan sebagai penanda pergantian baris, sementara tanda garis miring ganda digunakan sebagai penanda pergantian halaman. Selanjutnya, tanda baca kurung digunakan untuk menambahkan huruf atau kata yang tidak lengkap. Contohnya dari kata dir dan dibenarkan menjadi diri. Kelima, tanda baca kurung siku digunakan untuk menghilangkan huruf atau kata pada kesalahan penulisan. Contohnya, kata sebuat dibetulkan menjadi kata sebut. Keenam, tanda baca kurawal digunakan untuk memperbaiki kesalahan penulisan huruf atau substitusi maupun huruf yang tertukar. Misalnya, penulisan dalam naskah ditulis ya tada dan dibenarkan menjadi tiada. Selanjutnya, angka yang tertera di samping kata atau kalimat pada hasil suntingan merupakan penanda aparat kritik dan akan dilampirkan pada catatan kaki. Penulisan kata ulang yang disimbolkan dengan angka 2 dalam naskah ditransliterasikan menjadi pengulangan kata sesuai konteks dan kaidah. Kesembilan, tanda titik berderet menandakan tulisan yang tidak terbaca karena teks dalam naskah tidak jelas, rusak, atau dalam filologi disebut sebagai korup. Kemudian, kata atau kalimat yang tidak dapat ditransliterasikan akan ditulis huruf konsonan yang membentuk kata tersebut dalam teks. Selanjutnya, teks yang tertulis dengan tinta berwarna merah pada naskah, maka akan ditulis warna merah juga pada hasil suntingan. Dan pedoman yang terakhir, raja ditulis secara diplomatik atau dalam tulisan aslinya menggunakan bahasa Arab atau aksara Arab. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam kritik teks dalam naskah ilmu tabib obat. Untuk yang pertama, kesalahan pada teks ilmu tabib obat yaitu lakuna yang dijelaskan sebagai berikut. Pada halaman 5 terdapat
kutipan kalimat yang berbunyi, dan kelima, apabila kita dipermuliakan orang, tak dapat kita takut akan dia, dan kita merendahkan diri kita kepadanya. Dalam naskah tertulis dir yang seharusnya dibenarkan menjadi diri. Pada halaman 6 terdapat kutipan yang berbunyi, dan keempat, apabila di tengah medan majelis di hadapan raja-raja dan menteri dan manusia, peliharakan lidahmu. Dalam naskah tertulis di hapan, kemudian dibetulkan menjadi di hadapan. Pada halaman 26 terdapat kutipan berbunyi, itulah yang 5 perkara itu wajib kita kerjakan. Dalam naskah tertulis kerkan, kemudian dibenarkan menjadi kerjakan. Kemudian kita memasuki kesalahan adisi pada teks ilmu tabib obat. Pada halaman 1 terdapat kutipan yang berbunyi, dan artinya berbudi itu murah mulutnya dan tangannya kepada segala kaumnya dan lainnya. Dalam naskah tertulis kawamnya, kemudian dibenarkan menjadi kaumnya. Pada halaman kelima terdapat kutipan yang berbunyi, pertama, apabila engkau dalam sembahyang, peliharakan hatimu. Dalam naskah tertulis engkaulah dan dibenarkan menjadi engkau. Pada halaman 5 terdapat kutipan yang berbunyi, kedelapan, takut daripada orang yang perang sabil Allah. Dalam naskah tertulis dala ke-28 yang kemudian dibenarkan menjadi ke-8. Kemudian kesalahan transposisi dalam naskah ilmu tabib obat. Pada halaman 2 terdapat kutipan yang berbunyi, adapun akal orang yang 3 jengkal itu, yaitu orang yang melihat akan dirinya tiada empunya kuasa dan tiada berakal, dan tiada ia tahu melainkan Allah juga yang empunya kuasa dan yang tahu. Dalam naskah tertulis ia tada, kemudian dibenarkan menjadi tiada. Pada halaman 59 terdapat kutipan yang berbunyi, ambil ayam selasih, cucukkan telunjuk kita ke dalam kurungan ayam itu. Dalam naskah tertulis rukungan, kemudian dibenarkan menjadi kurungan. Memasuki kesalahan substitusi pada naskah ilmu tabib obat. Pada halaman 7 terdapat kutipan yang berbunyi, kata hukama 10 perkara yang dibenci Allah Ta'ala daripada 10 orang juga. Dalam naskah tertulis halama dan dibenarkan menjadi hukama. Pada halaman 37 terdapat kutipan yang berbunyi, maka ambil apian 2 keping dan manjakani 3 biji. Pada naskah tertulis mancakani dan kemudian dibenarkan menjadi manjakani. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.